Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu kami, Bapak Abdurrahman PhD, akan membahas mengenai tokoh-tokoh di dalam sosiologi pendidikan dan pandangan mereka terhadap pendidikan. Di dalam pembahasan materi pada kesempatan kali ini akan dijelaskan atau dibawakan oleh saya Dewi Kurniawati, NIM K8418026 bersama dua teman saya yang lainnya. Yang pertama ada Amalia Nuraliza, NIM K8418009, dan yang kedua ada Dewanti Fitria Wahyu Alfionita, NIM K8418025. Sebelum memulai video atau sebelum memahami materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tokoh di dalam sosiologi pendidikan beserta dengan semua pandangan-pandangan mereka terhadap pendidikan itu sendiri. Setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman semua bisa memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai siapa saja tokoh di dalam sosiologi pendidikan beserta pandangan mereka terhadap pendidikan. Di dalam sosiologi pendidikan, kita mengenal beberapa tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai pendidikan. Terdapat 5 tokoh di dalam sosiologi pendidikan itu. Antara lain, yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga John Dewey, yang keempat ada Karl Marx, dan yang kelima ada Max Weber. Auguste Comte merupakan seorang tokoh sosiologi klasik yang dijuluki sebagai bapak sosiologi karena dianggap yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi. Auguste Comte lahir di kota Montpellier di sebuah kota di negara Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Pada tahun 1816, Auguste Comte pernah menempuh pendidikan di sebuah politeknik dan 1 tahun kemudian pada tahun 1817 dia diangkat sebagai seorang sekretaris dari tokoh Saint-Simon. Tokoh Saint-Simon merupakan seorang tokoh yang menciptakan ilmu sosial integratif, yaitu adalah sebuah ilmu yang menggabungkan antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Harapannya adalah agar masyarakat bisa menjadi lebih produktif, memiliki prestasi, kemiskinan serta peperangan dapat dihapuskan atau direduksi dengan adanya industrialisasi. Kemudian, karya terbesar dari Auguste Comte ini adalah Cours de Philosophy of Positivism yang menerangkan mengenai 3 jenjang pemikiran manusia, yaitu yang pertama teologis, yang kedua metafisika, dan yang ketiga adalah positivis. 3 tahap pemikiran antara lain, yang pertama teologis, yang kedua metafisika, dan yang ketiga adalah positivisme. Di dalam tahap teologis, manusia menerangkan bahwa semua kejadian itu dikaitkan dengan adanya gagasan agama, pemikiran benda yang memiliki jiwa dan kekuatan yang luar biasa atau supranatural. Dalam tahap ini terdapat 3 cara berpikir, yaitu fetisisme atau animisme, politeisme, dan monoteisme. Di dalam tahap ini pula manusia selalu mengkaitkan sesuatu kejadian yang ada di sekitarnya dengan sesuatu yang dia percaya bahwa itu merupakan kekuatan supranatural. Seperti misalnya ada kejadian gunung meletus. Nah, pada tahap ini, atau tahap teologis ini, manusia percaya bahwa gunung meletus itu merupakan salah satu tanda di mana adanya suatu kekuatan yang sedang marah saat itu, sehingga mengeluarkan seluruh lavanya melalui gunung itu. Nah, hal ini disebut dengan yang namanya tahap teologis. Yang kedua ada tahap metafisika, merupakan tahap yang mengacu pada penjelasan abstrak. Manusia percaya bahwa semua kejadian disebabkan oleh kekuatan di atas manusia, seperti roh, dewa, dan lain sebagainya. Di dalam tahap ini manusia telah mempercayai bahwa adanya roh atau dewa yang mereka kemudian sembah, dan kemudian mengkaitkan semua kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh roh atau dewa yang diyakininya tersebut. Yang ketiga ada positivisme. Dalam tahap ini manusia telah mampu berpikir secara rasional dan ilmiah. Semua gejala dijelaskan oleh akal budi berdasarkan observasi dan eksperimen. Dalam tahap ini, ilmu pengetahuan semakin berkembang sehingga apapun yang menjadi permasalahan manusia, kemudian semua tanda-tanda tanya besar manusia itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Halo
semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh sosiologi yang bernama Émile Durkheim. Émile Durkheim ini lahir di Epinal, Perancis pada tanggal 15 April 1858. Beliau wafat atau meninggal pada tanggal 15 November 1917. Pada tahun 1879, Émile Durkheim ini telah menjadi mahasiswa ekoli di Paris sebagai supercour. Dan pada tahun 1887 sampai 1902, beliau menjadi guru ilmu sosiologi di Bourgogne. Dan pada tahun 1896, dia mencetak majalah yang bernama L'Année Sociologique. Dan pada tahun 1902, beliau dipindahkan atau menempuh pendidikan baru lagi di Universitas Sorbonne, Paris. Selanjutnya, pandangan terhadap pendidikan menurut Émile Durkheim. Pertama, fakta sosial. Fakta sosial adalah kekuatan yang berada di luar individu tetapi mampu mempengaruhi perilaku individu, bersifat universal dan memaksa individu. Contoh, siswa yang terikat peraturan di sekolah, mulai dari tata tertib, penggunaan seragam, sampai kewajiban mengikuti ujian, baik itu tengah ataupun akhir semester yang bertujuan untuk memperoleh nilai. Yang kedua, solidaritas sosial. Solidaritas sosial dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan organik. Perbedaan solidaritas mekanik dan organik salah satunya terletak pada pembagian kerja. Jika di dalam solidaritas mekanik belum terdapat pembagian kerja, maka di solidaritas organik sudah terdapat spesialisasi kerja. Oleh karena itu, tugas pendidikan dalam masyarakat solidaritas organik adalah bisa mengantarkan siswa dalam memilih pekerjaan, memberikan skill, dan memberikan standar keterampilan yang dibutuhkan. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952. Pada tahun 1884, Dewey mendapat gelar doktor dari Johns Hopkins University. Pada tahun 1899, Dewey menulis buku yang berjudul The School and Society. Karya paling terkenal dari John Dewey adalah How We Think, dan karya yang paling fenomenal adalah Democracy and Education. Selanjutnya adalah pandangan Dewey terhadap pendidikan. Pandangan Dewey terhadap pendidikan diawali dari ketertarikan Dewey yang didasarkan pada pengamatannya terhadap struktur masyarakat yang berubah. Namun, perubahan tersebut tidak diikuti oleh persiapan terhadap pendidikan manusia. Sumbangan nyata Dewey bagi sosiologi pendidikan adalah dengan mendirikan sekolah percobaan di Chicago. Sementara, sumbangan pemikirannya melalui cara pandangnya yang melihat sekolah sebagai miniatur masyarakat. Dewey merupakan tokoh yang memandang penting dan berupaya menghadirkan rumah serta lingkungan sekitar di dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, Dewey memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat karena sekolah merupakan cerminan masyarakat sekitarnya dan sekolah menjadi sumber ide dalam upaya perbaikan masyarakat. Selanjutnya yaitu Karl Marx. Karl Marx ini lahir di Trier pada tanggal 5 April 1818 dan beliau wafat atau meninggal pada tanggal 14 Maret 1883. Beliau menempuh pendidikan di program studi hukum di Universitas Bonn pada tahun 1835 dan diberi gelar doktor pada tahun 1841. Karya utamanya atau pertamanya yaitu The Holy Family pada tahun 1845. Nah, karya yang populer atau fenomenal yaitu dengan judul Manifesto of the Community Party, yang mana karya itu membahas mengenai konflik sosial. Selanjutnya, pandangan terhadap pendidikan menurut Karl Marx. Pertama, teori konflik pejuang kelas, kaum borjuis, dan proletar.
Karl Marx merupakan tokoh sosiologi yang menekankan pada kesadaran kelas. Ia menekankan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, melainkan sebaliknya, keberadaan sosiallah yang menentukan kesadaran mereka. Selanjutnya yang kedua, mendirikan sekolah pabrik. Pada intinya, Marx ingin menekankan pendidikan pada anak dan remaja buruh agar bisa berkembang menjadi individu yang bisa melakukan perubahan sosial di sekitarnya. Marx lebih mendukung adanya kombinasi pendidikan dan kerja dibanding sistem pendidikan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar sehari penuh. Menurutnya, dengan sistem kerja dan sekolah paruh waktu ini, anak dan remaja buruh bisa mempraktekkan secara langsung dan jadi tahu apa yang menjadi sebab kesalahan mereka di sistem produksi serta bisa menjadi individu yang mau melakukan perubahan demi kaumnya. Yang ketiga, aktif membentuk kurikulum. Setiap perubahan pasti mengalami perbaikan dalam hal kurikulum pendidikan karena untuk memperbaiki mutu pendidikan atau kualitas SDM yang lebih baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Contohnya perubahan kurikulum. Di Indonesia sendiri yang terjadi akibat perubahan kepemimpinan, maka penjelasan dari Karl Marx ini juga mengacu pada hal yang sama. Menurut Marx, golongan yang berkuasa dalam suatu masyarakat menguasai tidak hanya kekuatan produksi dalam masyarakat itu, melainkan juga cara-cara berpikir. Nah, disinilah lahir konsep yang terkenal dari Marx, yaitu perjuangan kelas. Tokoh di dalam sosiologi pendidikan yang selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber juga merupakan seorang tokoh sosiologi klasik yang lahir di Erfurt, sebuah kota di negara Jerman pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920. Pada tahun 1894, Max Weber diangkat menjadi seorang guru besar ekonomi di Universitas Freiburg. Dan pada tahun 1909, Max Weber ini mendirikan sebuah asosiasi yang diberi nama Asosiasi Sosiologi Jerman. Karya terbesar atau buku yang pernah diterbitkan oleh Max Weber itu berbicara mengenai etika Protestan dan semangat kapitalisme. Pandangan terhadap pendidikan yang pertama adalah tindakan sosial. Di dalam tindakan sosial ini terdapat 3 poin. Yang pertama, perhatian utama kepada peran individu. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada pemahaman tindakan sosial. Dan yang ketiga adalah memandang sekolah sebagai sebuah organisasi. Poin pertama dan poin kedua ini saling terkait satu sama lain, di mana tindakan sosial ini memusatkan perhatiannya kepada peran dan juga pemahaman individu terhadap tindakan sosial. Jadi setiap tindakan sosial itu selalu dilihat dari apa sih latar belakang seseorang itu melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah memandang sekolah sebagai sebuah organisasi. Hal ini terkait dengan kemunculan adanya 3 teori otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber. 3 teori otoritas ini, yang pertama adalah otoritas tradisional, yang kedua ada otoritas karismatik, dan yang ketiga adalah otoritas legal formal. Otoritas tradisional merupakan sebuah otoritas yang didapatkan oleh seseorang karena adanya keterkaitan dengan pemimpin yang terdahulu. Otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Salah satu alasan kenapa orang taat pada otoritas ini karena otoritas ini sudah selalu ada dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas merupakan peraturan yang telah ada sejak lama. Nah, di dalam kaitannya dengan sekolah, misalkan kita bisa melihat bagaimana tata tertib sekolah itu selalu ada di setiap tahunnya dan tidak berganti. Oleh kenapa murid-murid atau peserta didik dan juga guru-guru itu menaati peraturan sekolah, yaitu karena hal itu tersebut dianggap sebagai sebuah otoritas tradisional di mana aturan-aturan yang dibuat ini memang selalu ada dan tidak pernah berubah. Yang kedua, itu ada otoritas karismatik. Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas ini berbeda dengan otoritas
tradisional yang diperoleh seorang pemimpin melalui hubungan keluarga dari pemimpin sebelumnya. Otoritas ini muncul karena sikap luar biasa yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan atau sering disebut dengan karisma. Di dalam kaitannya dengan sekolah, otoritas karismatik ini dapat kita lihat pada peran guru, di mana guru dipandang sebagai sosok yang arif bijaksana dan setiap tutur katanya itu selalu menjadi panutan oleh para peserta didik. Oleh karena itu, guru memiliki otoritas karismatik yang dapat membuat sistem-sistem atau peraturan-peraturan di tingkat mikro atau di tingkat bawah kepada peserta didiknya. Dan kenapa peserta didiknya ini kemudian patuh dan atau kemudian respect kepada guru, itu karena guru memiliki otoritas ini, karena peran guru yang kita lihat sebagai dia pahlawan tanpa tanda jasa, dan kemudian kita lihat dia sebagai seorang yang memiliki sosok yang arif bijaksana, dan hal-hal tersebutlah yang membuat peserta didik akhirnya mau dan terdorong untuk selalu patuh terhadap apa yang telah dibuat atau ditetapkan oleh seorang guru. Yang ketiga, ada otoritas legal rasional. Dalam sistem otoritas ini, orang yang sedang melaksanakan otoritas legal rasional karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah, dia memiliki posisi otoritas. Dalam hal ini kita bisa lihat di sekolah biasanya ada kepala sekolah, dan di bawahnya itu ada wakil kepala sekolah, wakasek bidang akademik, wakasek bidang kurikulum, dan sebagainya. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah ini, kepala sekolah dan para jajaran di tingkat bawahnya ini dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki otoritas rasional atau otoritas legal rasional ini yang diatur dalam undang-undang, di mana kepala sekolah ini itu memegang peranan yang cukup penting di dalam sistem sekolah itu tersendiri. Jadi poin ketiga ini diterangkan secara lebih detail dengan adanya keterkaitan dengan otoritas-otoritas ini. Jadi, kesimpulan dari pembahasan mengenai materi tokoh sosiologi pendidikan dan pandangan mereka terhadap pendidikan adalah 1. Comte dengan pandangan 3 tahap pemikiran manusia, yaitu teologis, metafisik, dan positivisme. Yang kedua adalah Emil Durkheim dengan konsep fakta sosial dan solidaritas sosial, di mana dalam masyarakat organik, pendidikan memiliki tugas untuk memberikan skill kepada siswa dan memberikan standar keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah John Dewey, yang memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat. Yang keempat adalah Karl Marx dengan konsep pejuang kelas dan konflik, yang mendirikan sekolah pabrik dan membentuk kurikulum yang lebih baik bagi anak-anak buruh, yang diharapkan anak-anak tersebut dapat bekerja tetapi tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Yang terakhir adalah Max Weber dengan konsep tindakan sosialnya, yaitu memandang sekolah sebagai sebuah organisasi. Daftar referensi yang kami gunakan dalam membahas materi kali ini adalah buku Sosiologi Pendidikan dari Dr. Hajah Binti Maunah tahun 2016 dan modul Ruang Lingkup dan Definisi Sosiologi Pendidikan dari Bambang Prasetyo MSI. Setelah melihat video pembelajaran ini, teman-teman bisa mengakses link di bawah untuk mengukur pemahaman teman-teman semua terhadap materi yang sudah diberikan. Dan jangan lupa, berikut juga ada instrumen asesmennya. Sekian video pembelajaran dari kami, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.